Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film drama perang yang berjudul In Darkness. Film ini dimulai di sebuah ruangan di mana dua orang, Poldik dan Shepek, sedang mencari sesuatu untuk dicuri. Ketika mereka melarikan diri dari rumah itu, mereka melihat beberapa orang berlari bersama mereka di hutan. Orang-orang bersenjata mengawal wanita Yahudi telanjang yang berlari ketakutan, yang kemudian akan dibunuh. Mereka masuk ke dalam got dan menyembunyikan hasil curiannya di saluran pembuangan. Setelah itu, Poldik pulang ke rumah, berbohong kepada istrinya bahwa ia pulang terlambat. Mereka berpelukan bersama dan menikmati godaan daging mereka untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, sekelompok pria Yahudi secara diam-diam menggali lubang di bawah tanah, di jalan. Beberapa orang Yahudi membersihkan jalan sambil dilecehkan dan diejek oleh para perwira Jerman. Orang-orang Yahudi terus menggali lubang di bawah rumah mereka, dipimpin oleh Mundek. Keesokan harinya, ketika Mundek berada di pasar gelap, bertransaksi. Tiba-tiba, Shepek muncul dan meninju Mundek karena menjual cincin palsu kepadanya. Setelah itu, Poldik dan Shepek kembali berada di selokan, menyembunyikan barang-barang curian mereka yang akan segera mereka jual. Mereka mengobrol dengan santai. Shepek sedang bercerita tentang hubungan dan rasa frustasinya dengan pacarnya ketika mereka mendengar suara berisik. Mereka melihat beberapa pria Yahudi keluar dari lubang menuju saluran pembuangan. Mereka takut dan terkejut pada saat yang sama melihat Poldik dan Shepek, terutama Mundek yang merupakan salah satu dari mereka. Pria tua itu menawar dan menyuap mereka dengan arlojinya, tetapi Poldik merasa itu tidak cukup, jadi dia meminta uang sebagai imbalan atas perlindungan mereka dari Nazi, melihat ini sebagai keuntungan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Setelah itu, keduanya pergi ke sebuah bar dan minum-minum. Tanpa diduga, kenalan Poldik juga ada di sana dan mentraktir mereka minum-minum sebagai tanda untuk menawarkan bantuan atau permintaannya kapanpun mereka membutuhkannya. Keesokan harinya, Nazi secara paksa membawa orang-orang Yahudi, melecehkan, dan menembaki mereka. Wanita itu bergegas ke rumah mereka, mengkhawatirkan anak-anaknya. Semua orang panik dan mengkhawatirkan kehidupan mereka. Namun istri Yanik mengonfrontasinya tentang malam itu ketika dia melakukan sesuatu yang buruk dengan Caha. Hanya di lantai mereka. Dia kemudian pergi dan meninggalkan istri dan putrinya untuk selingkuhannya. Semua orang bergegas untuk pergi ke bawah tanah. Karena baunya, mereka berjuang untuk menempatkan yang lebih muda, yang takut, seperti adik Clara, Mania, yang frustrasi dengan situasi mereka. Sesuai kesepakatan, Poldik memandu mereka. Mereka berjalan di saluran pembuangan yang bau dan tinggal di sana bersama dengan mayat yang mengambang. Suatu hari, Poldik mengunjungi temannya, Bortnik, dan para penjaga mengantar ke teman perwiranya, yang sedang sibuk menembak beberapa orang Yahudi. Dia berbohong kepadanya bahwa dia melihat orang-orang Yahudi dan kemudian pulang. Saat mandi, istrinya bertanya-tanya apakah ada orang Yahudi yang selamat di luar sana, dan mereka berdua merasa kasihan. Pada malam yang sama, Clara panik karena adiknya, Mania, melarikan diri. Keesokan harinya, Poldik membeli banyak sayuran untuk orang-orang Yahudi. Sementara mereka melakukan pekerjaan mereka sendiri di saluran pembuangan, Poldik membawakan mereka makanan. Karena kelaparan, mereka berebut makanan. Clara meminta Poldik untuk mencari saudara perempuannya. Namun, pria itu mengatakan kepadanya bahwa ghetto itu kosong dan saudara perempuannya mungkin berada di camp. Kemudian, Poldik menugaskan beberapa orang untuk pergi bersamanya. Dalam perjalanan, dia memberitahu mereka bahwa hanya sedikit yang bisa diselamatkan, bahkan tidak sampai setengahnya. Setelah itu, mereka mendiskusikannya dengan orang-orang, ide untuk memilih siapa yang akan diselamatkan menyebabkan keributan. Itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Poldik yakin mereka hanya bisa menyelamatkan 11 orang, tetapi mereka bersikeras untuk menambahkan lebih banyak lagi. Kemudian, mereka terus berjalan melewati air yang bau dan membuat mual. Sebelum mereka pergi, Poldik mengeluh kepada pria tua, Inatsa, bahwa bayaran yang ia terima tidak cukup sebagai imbalan karena telah membantu mereka bersembunyi dari Nazi. Ketika Poldik pulang, teman perwiranya, Bortnik, menunggunya, menyatakan bahwa dia mendapatkan orang-orang Yahudi di gorong-gorong yang dibantahnya. Petugas itu bersikeras untuk pergi ke sana untuk memverifikasi hal itu dan keluhan tetangga mereka. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, temannya mengingatkan dia tentang hadiah yang bisa mereka dapatkan dari pemerintah mereka untuk setiap orang Yahudi dan berharap untuk menangkap mereka. Di dalam saluran pembuangan, orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan makanan mereka. Mereka mendengar suara berisik saat petugas lain dikejutkan oleh seekor tikus.
Poldik terlalu gugup saat mereka berjalan ke saluran pembuangan. Mereka sampai di tempat dia menyembunyikannya, tetapi untungnya mereka tidak bergabung dengannya. Mereka membiarkan Poldik memeriksanya sendiri. Suatu malam, ketika Cepek sedang menikmati makan malam bersama Poldik dan keluarganya, dia tidak sengaja menyebutkan jam tangan dari salah satu orang Yahudi. Istri Poldik, Wanda, sedikit terkejut karena dia membantu mereka dan merasa kesal karena dia mendapatkan uang dari melakukan hal itu. Sementara itu, ketika yang lain sedang tidur nyenyak, Yannick dan selingkuhannya, Cha, kembali bersenang-senang. Membuat suara nafas yang keras dan berat yang membuat beberapa orang terganggu dan terangsang secara bersamaan. Keesokan harinya, Bortnik datang ketika Poldik dan Cepek sedang makan di restoran. Dia kesal karena petugas lain telah menemukan sekelompok orang Yahudi di bawah saluran pembuangan. Poldik berpura-pura kesal dengan uang yang seharusnya bisa mereka dapatkan dan meyakinkan Bortnik bahwa mereka akan mendapatkan yang lain. Padahal, dia mengkhawatirkan orang-orang Yahudi itu. Dia bergegas untuk memeriksa mereka di saluran pembuangan, lalu Cepek memutuskan untuk mundur, karena dia tidak mau mati untuk menyelamatkan mereka. Poldik sampai di saluran pembuangan, dia bergegas dan menemukan yang lain sudah mati. Mundek marah dan menyalahkannya karena telah memimpin para petugas di tempat mereka. Setelah beberapa dari mereka terbunuh, beberapa berhasil melarikan diri. Sisanya merasa tertekan dengan apa yang terjadi, yang menyebabkan Yannick mudah terpicu oleh suara anak-anak dan seorang pria yang berdoa dengan keras. Sementara itu, Poldik dan Cepek memeriksa lubang runtuhan untuk melihat apakah ada orang Yahudi di sana. Mereka berkumpul bersama sebelum tidur ketika Poldik datang membawa selimut untuk mereka. Kemudian dia tidak memberitahunya tentang perhiasan yang dia sembunyikan sebagai kompensasi dan bukan uang tunai. Poldik pulang ke rumah untuk menemui istrinya, dengan penuh semangat menunjukkan perhiasan-perhiasan itu. Dia menjanjikan kehidupan yang lebih baik, namun Wanda berubah pikiran ketika dia menyadari dari mana asalnya. Sementara itu, ketika orang lain masih tidur, Yannick dan dua orang lainnya mencuri sejumlah uang dan senjata dari orang-orang mereka dan melarikan diri. Ketika mereka semua terbangun, mereka menyadari barang-barang mereka hilang, yang membuat Mundek marah. Tiba-tiba, Poldik datang dengan rasa ingin tahu tentang apa yang telah terjadi. Mundek menyalahkannya karena petugas menemukan beberapa dari mereka, sehingga mendorong yang lain untuk melarikan diri. Poldik datang untuk mengembalikan perhiasan tersebut sebagai bentuk pengunduran diri dari kesepakatan mereka. Mengingat tuduhan dan pengkhianatan yang diterimanya, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya untuk menyelamatkan mereka. Namun, ketika ia berbalik karena frustrasi, Mundek menyerangnya, lalu ia keluar. Di malam yang sama, Poldik dan Cepek berbincang-bincang sambil berjalan pulang. Ketika Cepek mengatakan bahwa pacarnya sedang hamil, Poldik bercanda bahwa dia bukan ayahnya, membuatnya marah, dan mereka pun bergulat. Keesokan harinya, karena mereka kekurangan persediaan, Mundek keluar untuk mengambilkan sesuatu dari luar, ketika tiba-tiba beberapa penjaga melihatnya. Namun, penjaga itu curiga dan hendak menembaknya. Poldik memasuki tempat kejadian untuk melindunginya. Akhirnya, mereka memukuli penjaga tersebut hingga tewas. Namun tetap saja, Mundek menuduhnya sebagai pengkhianat. Malam itu, Poldik dan seorang pria lain memasuki selokan. Tiba-tiba, ia mendengar suara berisik, ia melihat dua anak yang tersesat dan mengembalikan mereka. Setelah itu, dia menawarkan pria tua itu untuk melanjutkan kesepakatan mereka dan mendapatkan perhiasannya. Ketika Poldik membeli makanan, keesokan harinya, penjual makanan berbicara tentang orang-orang tak berdosa yang digantung dan menderita. Termasuk Cepek, atas kematian seorang tentara Jerman yang mereka bunuh beberapa hari yang lalu. Dia berduka atas apa yang terjadi pada Cepek, tetapi istrinya merasa sebaliknya. Ketika mereka mendengar suara di saluran pembuangan, mereka segera bersembunyi dan menyerang pria yang lari, berteriak bahwa dia menemukan orang-orang Yahudi. Tepat pada waktunya, Poldik sedang dalam perjalanan. Dia membantu mereka untuk bergerak, melarikan diri, dan mengubah lokasi mereka. Mereka masuk ke dalam lubang yang menyempit, di mana Chia berjuang untuk melewatinya dan kemudian mengungkapkan bahwa dia sedang hamil, membuatnya merasa kasihan, terutama dalam situasi mereka saat ini. Poldik dan Mundek kembali untuk mengambil barang-barang mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat mayat Yannick dan yang lainnya. Mundek mengungkapkan rencananya untuk pergi ke Camp Yanovs dengan harapan bisa bertemu Mania, demi Carla. Jadi, Poldik menemaninya, orang tua yang dapat membantunya pergi ke Yanovs. Poldik kembali ke saluran pembuangan dan terkejut ketika dia menyaksikan Chia mencoba melahirkan dengan tenang meskipun sangat berbahaya karena suara yang mereka buat. Beruntungnya, ia berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Poldik memberitahu mereka bahwa Yannick, sang ayah,
telah tiada, membuat Chia kesal dan kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, Paul Dick menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan bayi itu dan berpikir untuk mengadopsinya dan membuatnya terlihat seperti anak kerabat mereka. Paul Dick, yang hendak memberitahu mereka tentang rencana istrinya, kembali ke saluran pembuangan dan disambut oleh berita buruk. Karena depresi, Chia membunuh bayinya sendiri. Mereka semua merasa sedih akan hal itu, dan Carla kembali menyalahkan Paul Dick. Sementara itu, Mundek berhasil pergi ke camp. Ia menemukan dan membujuk Mania untuk kembali bersama adiknya. Namun Mania bersikeras untuk tetap tinggal di sana. Setelah itu, dia kembali untuk memberitahu Clara tentang hal itu. Carla terkejut olehnya saat dia sedang mandi, dan bukannya merasa sedih tentang hal itu, dia membiarkan dirinya dimanjakan oleh Mundek dan memuaskan hasrat seksual mereka. Keesokan harinya, Paul Dick membagikan semua yang akan dia jual kepada mereka. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.